Penonton tengok nih. Tengok nih. Nah dibuka jangan-jangan cuma hanya pemandangannya saja. Ada? Alhamdulillah. Oke. Isi dulu. Babana fillah dhiyu penaiza. Yang pertama, masing-masing dengan kita punya target agar bagaimana dengan amalan yang kita laksanakan itu sesuai dengan panduan sunnah. Itu oke, itu yang pertama. Garis besar kita dalam ibadah agar bagaimana dengan kita dapat mengikuti pedoman sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, dengan kita pasti juga dengan makna yang sama, kita ingin menjadikan begitu itu sebagai role model dalam kehidupan kita. Kita ingin dengan amalan-amalan yang kita laksanakan tidak hanya sesuai dengan sunnah, tapi juga pada masa yang sama kita dapat istiqomah dalam melaksanakan. Jadi di antara jadi pada hikmah banyaknya amalan yang patut untuk kita amalkan di waktu pagi, di waktu petang, di waktu siang, di waktu malam. Daripada putaran waktu yang 24 jam itu seharusnya tidak ada yang luput daripada bacaan. Gambaran secara sederhana. Amalan pada masa kita pakai baju, bacaan pada masa kita ke tandas, bacaan pada masa kita keluar, bacaan pada waktu kita keluar rumah, bacaan pada waktu kita masuk rumah, bacaan pada waktu kita masuk masjid, bacaan pada masa kita keluar, bacaan pada masa kita etikaf, bacaan pada masa kita depan cermin, bacaan pada waktu kita dengan istri, itu nampak kelihatan banyak. Tujuannya untuk apa saja? Supaya Abu Aida dengan saya dan juga dengan semuanya tidak merasa kecewa. Yang pada waktu kita dengan beramal dengan yang mana satu pun, tetap amalan kita sesuai dengan sunnah. Kalau Nabi kita hanya setakat memperbanyak salat saja, jadi yang tak boleh salat bagaimana? Kalau Nabi kita hanya puasa saja, jadi Nabi kita galakkan agar kita banyak-banyak berpuasa atau banyak-banyak baca Quran. Orang yang tak pandai baca Quran, bagaimana kira-kira agar boleh beramal sesuai dengan sunnah? Ini ada zikir, tak boleh ucapkan oke salawat, tak boleh salawat oke istighfar, boleh istighfar oke dengan hamdalah. Oke kamu tak boleh dengan zikir, oke puasa. Tak boleh puasa gestrik, suruh salat ngantuk, kaki pun gemetaran, nak tahajud tidak terkejut. Jadi nak suruh berzikir banyak-banyak, ya Allah mana boleh saya zikir banyak-banyak, tak boleh dalam keadaan semacam ini. Oke kamu zikirmu banyak-banyak berinfak. Oke, zikirmu kamu sekarang diantara daripada orang yang jenius. Coba rancang, coba pikir agar bagaimana dengan kita boleh mensejahterakan umat dan juga orang ramai. Ikut bidangnya masing-masing. Oke, tapi pada masa yang sama, seperti tadi itu ada zikir. Jadi kalau zikir itu semuanya surah Kahfi dibaca sampai habis memang beban. Kalau zikir itu semuanya baca surah Yasin memang membebankan bagi orang-orang tertentu. Bagi orang yang sudah subati dalam zikir, dalam amalan, itu tidak ada yang membebankan. Justru baginda Nabi pernah memperkatakan kata-kata seperti ini kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, arihna biha ya Bilal, rehatkan, tenangkan, berikan ketentraman, kenikmatan dan kenyamanan kepada kami biha dengan salat 5 waktu. Jadi misal seperti kita kan santai pada waktu kita santai, ini dah santainya baginda Nabi, nikmatnya baginda Nabi. Jadi macam seperti kita pergi ke tempat rekreasi, macam seperti kita pergi ke tempat-tempat yang boleh menghibur suasana keadaan kita dan keluarga, anak dan adik-beradik kita. Maka kita pergi ke tempat rekreasi, kita pergi ke taman apa supaya suasana bening, hening dan nyaman. Baginda kegemaran, kenikmatan beliau itu bukan dalam hal-hal yang seperti itu, justru dalam dunia ibadah. Jadi kalau kita merasa terbebani, justru sebaliknya bil'akas dengan orang-orang tertentu, mereka justru sedih kalau pada waktu sudah kesubuhan, waktu untuk bermunajat, waktu untuk berdialog, waktu untuk berkomunikasi dengan Allah Jalla Jalla itu sudah berakhir. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allah, astagfirullah, udah masuk waktu subuh, habis waktu untuk berdialog dengan Allah. Sedih rasanya. Kita begitu dengar adzan berkumandang, sembahyang lagi, ya astagfirullah. Macam santri ini zikir lagi, dah cukup kan dengan hizib Daurul Ala, tambah lagi dengan hizib Al-Najat wal Wiqayah apa semacam. Itu santri. Tapi dari masa ke masa, justru dengan kita akan merasa terbebani, bukan pada masa kita berzikir, pada waktu kita tidak dibenarkan untuk berzikir. Katakan saja orang yang kaki masjid
Itu tak jauh berbeda dengan tukang. Tukang kalau tak ada kerjaan sakit badannya, akan terasa sakit, nampak lambat, kelihatan sembrono, tak ada mood, tak ada semangat. Macam tu juga dengan yang kaki masjid tadi itu. Begitu masjid ditutup, masjidnya disakitkan, yang jadi penggemar masjid pun juga jadi sakit. Kenapa? Sebab semangat mereka tu pada tu berzikir. Kita terhubung dengan zat yang maha perkasa, dengan zat yang maha agung. Jadi macam mana? Kita pun kadang-kadang terpikir juga, ada yang sholat sepanjang malam tak ngantuk-ngantuk. Kita coba juga nih, sekarang ini sudah mulai ngantuk nih. Mulai pukul, tapi beritahu lah. Awal lagi ya. Awal lagi ya? Oke lah, awal lagi. Nanti kita sampai pukul 3 insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dengan mereka-mereka yang sudah subati dalam dunia ibadah tadi itu, jangankan menjadi beban atau membebankan sangat atau susah sangat, tak ada langsung bahasa-bahasa seperti itu. Nah, pertanyaan yang Abu Aidan tak tanyakan, nanti yang kecil-kecil itu nantilah dulu. Jangan kita kan yang berat dulu, jangan langsung masyarakat diperkenalkan dengan amalan yang kecil, pahalanya besar. Akhirnya mereka jadi malas beribadah. Oh, kena lagi, nalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tak apa, supaya penonton juga boleh senyum dengan kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini tak letih kan dibaca nih. Kita semalam tuh habis zikir dibimbing memimpin zikir Daurul A'la sampai kepada penghujungnya, yaitu dengan Sayyidul Istighfar. Itu terasa kering tekak nih. Bahkan di pertengahan jalan pun juga terasa kering. Sebab nak minum segan, sebab abi yang memimpin. Takut kalau terputus, jadi terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi terasa kering itu ada. Nah, jadi dengan kita kepikiran. Mereka yang zikirnya bukan 100 kali sampai puluhan ribu kali itu kira-kira macam mana? Apa ada persediaan seperti penonton tengok nih? Tengok nih. Nah, bukan jangan-jangan cuma hanya pemandangannya saja. Ada? Alhamdulillah. Oke, isi dulu. Air. Alhamdulillah, ada air, bukan tak ada. Syukur. Saya teringat. Hah? Pemandangan sih tak. Iya, memang ada air lah. Betul lah, itulah. Kalau ada penipuan ada. Ada air insyaallah. Jadi, gimana kira-kira kalau sampai 10.000 kali baca Quran? Kita baca Yasin pun kadang-kadang baru ikut 3, 4, 5, 6 ayat yang pertama, terangkuh sebentar, ternyata imam sudah sampai yang memimpin sampai kepada innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Udah habis. Udah habis. Masya Allah, tabarakallah. Yang hanya setakat baca Yasin pun kita ngantuk. Setakat zikir subuh pun kita ngantuk. Kenapa dengan mereka tadi itu mampu baca Quran, bukan setakat baca tapi khatam Quran tiap malam. Apa rumusannya Abu Aidan? Mana kira-kira mereka boleh seperti itu? Sebab karena mereka terhubung dengan yang maha la ta'khudhu sinatu wa la naum, yang tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Siapa? Zat Allah Jalla Jalaluh. Terhubung dengan Al-Qawiyyu, Allah yang maha kuat. Terhubung dengan Al-Qahhar, Allah yang maha perkasa. Al-Azizu, yang maha hebat. Jadi kita heran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kecil saja orangnya, tapi kok punya keberanian sampai Abu Jahal yang bunuh. Bagaimana kita? Jangankan membunuh Abu Jahal, sebutan Abu Jahal pun dah lari. Dengan corona, per orang sudah menteri takut, Bapak Presiden takut, Jenderal takut, semuanya takut hanya dengan corona. Padahal di masjid ada corona. Kalau ada corona pun corona etikaf namanya, corona yang suka etikaf di masjid. Corona stadium tak ada. Di stadium berapa? Tak takut. Itu kenapa? Sebab tersemat di dalam hati mereka dan mereka terhubung dengan sifat Allah Al-Jabbaru yang maha berani.